Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sore hari ini saya di Bendungan Wonorejo di Gunung Samarinda Baru melakukan satu dialog ya, yang khusus untuk rekan-rekan sekalian, menghadirkan Mas Muhammad Yusuf atau panggilan akrabnya Mas Cupe. Siapa beliau? Ini penting untuk rekan-rekan sekalian karena hampir di era digital platform, di mana transportasi pun tak luput dari yang namanya platform digital menuju ke era online. Maka kita kenal ada sekarang ini angkutan 2 atau roda 4 online yang bisa menjemput ke rumah-rumah kita masing-masing. Dan ternyata kiprah rekan-rekan kita di Balikpapan ini sudah luar biasa. Nah, beliau ini adalah Ketua Persatuan Driver Online Balikpapan. Ya, jadi tentang apa itu PDOB kita akan tanya ke beliau. Ayo Mas Pak Cupe, ini mau tanya dulu ini PDOB ini kapan berdiri, terus siapa saja di dalam itu? Kalau berdirinya sendiri Pak, ini sudah di awal 2020. Ya, kami kita menetapkan untuk tanggal berdirinya itu di 1 Januari. Ya. Berarti sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Sebelum COVID. Iya. Berawal dari persatuannya teman-teman roda 2 sebenarnya. Roda 2. Jadi di awal itu roda 4 belum ikut. Belum ikut. Persatuannya teman-teman roda 2 yang begitu akrab sehingga selalu bertambah dan karena kami tempat ngumpulnya itu biasanya berdekatan. Satu sama lain saling kenal, saling akrab. Akhirnya bergabunglah roda 4 yang sampai dengan saat ini. Oke. Total komunitas roda 2, roda 4 yang tergabung di PDOB ini ada berapa? Totalnya sekitar 28 komunitas. 28 itu komunitas. Kalau dijumlahkan rata ini berapa ratus atau berapa ribu? Kalau sekarang estimasi sekitar 900-an orang. Berarti bayangkan 900 orang berada di komunitas PDOB yang ini menjadi garda terdepan melayani jasa transportasi ya. Baik kalau kita beli makanan atau mungkin mengantar, maka rekan-rekan perlu tahu apa dan di mana dan kiprah mereka dan apa yang sedang terjadi supaya kita bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh teman-teman PDOB. Nah, yang kedua ini saya ingin langsung tanya ini. Kan awal muasal ketika teman-teman di online ini ada penolakan ya. Dari terutama rekan-rekan kita juga yang konvensional. Benar. Itu melewati itu gimana dulu PDOB? Kalau saya pribadi ketika saya melewati itu saya belum masuk di PDOB dan waktu itu pun PDOB masih persatuan teman-teman yang roda 2 tadi itu namanya IPGB. Oke. Ikatan Persaudaraan Gojek. Ya, jadi kalau mereka melawan konvensionalnya Opang, ojek pangkalan, sementara kami yang roda 4 ngelawannya angkot. Ya. Jadi hampir setiap hari terjadi keributan antar Opang dan Gojek, begitu juga kami driver roda 4 dengan angkot. Dan itu seluruh Indonesia ya? Dan itu seluruh Indonesia, nggak ada satupun yang tempat yang nggak ngelewati itu. Baik. Jadi di awal malah kalau saya beranggapan driver roda 4 ini malah dianggap ilegal. Dianggap ilegal. Kenapa? Karena memang pada waktu awal mula berjalan belum ada peraturan ya mengatur hal ini. Ya, betul-betul blank itu peraturan regulasi, belum ada regulasi. Jadi lebih cepat teknologi ketimbang peraturan. Disruptionnya lebih cepat. Sehingga ya mereka yang taksi-taksi merasa mereka punya izin, mereka dilindungi hukum yang jelas, izin trayeknya ada. Akhirnya mereka memberontak. Hanya memang akhirnya mereka pun sadar bahwa teknologi ini nggak bisa dicegah, nggak bisa dihentikan ini, nggak bisa direm. Pilihannya cuma 2, punah atau beradaptasi ini ya? Punah atau beradaptasi. Makanya ada beberapa teman yang dari angkot dan maupun taksi Argo itu sudah bergabung di kami. Alhamdulillah. Itu sudah lumayan banyak yang sekarang relatif, mohon maaf, tidak ada semacam sudah tidak ada gejolak apa-apa. Alhamdulillahnya sampai sekarang sudah. Alhamdulillah, syukur. Jadi ini, dan saya yakin warga Balikpapan pasti saban hari itu juga menggunakan jasa-jasa rekan-rekan
PDOB. Nah, yang ketiga ini, waktu saya bertemu dengan beliau-beliau mewakili aspirasi dari PDOB, ternyata tanpa kita sadari bahwa dunia mereka ini yang rentan dengan resiko di jalan ya. Kemudian kita lihat bagaimana jangkauan peraturan pemerintah yang saat itu blank, masuk pun regulasi yang ada belum memadai mengcover apa yang menjadi kebutuhan rekan-rekan di PDOB, jaminan, perlindungan, bahkan hak mereka itu. Karena kosongnya ruang ini, maka ini yang perlu saya angkat ke publik supaya kita tahu. Nah, sekarang saya ingin tanya dulu, kalau kita itu kan melihat aplikasi, kalau saya gunakan suatu itu kan kalau potongan-potongan nih. Siap. Sekarang apakah yang paling dikeluhkan oleh teman-teman driver online ini? Potongan yang dilakukan oleh aplikasi itu konon kabarnya sampai ada yang 3.000 sampai 5.000 Ya. kalau ngantar penumpang atau makan. Itu gimana ceritanya? Jadi awalnya ketika berjalan di awal itu potongan sebesar 20% 20% dari pendapatan Dari kami. ya. Misalnya tarifnya 50.000, Nah, berarti kami bersihnya 40.000. 40.000. Nah, kemudian selang beberapa tahun terakhir ini ditambah dengan biaya jasa. Ada lagi komponen jasa. Ada lagi biaya jasa dan Jadi itu ada dua. Jadi yang tadi itu ada lagi biaya kedua. Betul. Namanya biaya jasa pemesanan, dan itu dibebankan ke Kepada? customer. Ya. Ya. Oke. Jadi seolah-olah tarif itu naik, tapi pendapatan kami tidak naik. Oke. Itu satu. Jadi dibebankan ke customer Ya. dan kami selaku driver yang 20% tadi. Oke. Sementara saat ini sudah keluar nih peraturan terbaru ketika terakhir naik BBM, seminggu menjelangnya keluar peraturan terbaru nih KP dari 667 itu. Betul, 667 itu dari Kemenhub. Ya. Mengeluarkan 667 bahwa potongan maksimal hanya boleh 15%. 15%. Faktanya sampai sekarang masih terjadi pemotongan 20% di Semua dua aplikator aplikasi besar. Oh, Oke, mohon maaf ya. Ada dua aplikasi besar ya. Aplikasi besar. Itu tidak tunduk dengan Tidak KP tunduk 667 itu. dengan- benar. Nah, ini kita lihat ya. Itu untuk roda 2 saja, Pak. Roda 4 Roda 4 bahkan belum diatur sama sekali. Semenjak kenaikan BBM terakhir belum ada diatur sama sekali peraturan yang mengatur tarif terbaru. tapi tetap dipotong juga. Tetap dengan 20%. Jadi mereka masih menggunakan PM 118. 118. 118 itu sebelum ada kenaikan BBM kan. Ya. Ketika ada kenaikan BBM, tidak ada sampai sekarang peraturan terbaru yang baik, mengatur baik. tentang tarif di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan ini berapa sih tarifnya. Baik. Jadi ini berlaku di semua aplikasi se-Indonesia ya. Se-Indonesia ini. Dan mohon untuk roda maaf, 4. beberapa rekan-rekan yang PDOB online di sepengetahuan Mas Cope ini, ada yang sampai memperjuangkan sampai mana belum tahu. Sebenarnya di masing-masing daerah sudah pernah kita ikut berdemo, Oke. menyampaikan bersurat, kayak ada teman daerah kota lain yang sampai bersurat ke Kemenhub. Iya. Tapi sepertinya memang celah ini lumayan nih celah untuk digunain. Kenapa? Oke. Karena untuk di roda 4 di peraturan terakhir di PM 118 itu untuk kedepannya Iya. tarif diputuskan oleh daerah. Daerah. Dalam hal ini gubernur. Gubernur melalui Dishub Dishub. provinsi Oke. dengan melakukan kajian terlebih dahulu. Ya. Itu jelas di PM 118. PM 118. Betul. Oke. Sampai tadi siang saya barusan nelpon Ternyata di salah satu personel Dishub provinsi, ternyata dia bilang itu bukan di kami. oke, ini lempar-lempar tanggung jawab. Nah, ini nih, Ya, ini baik. nih. Jadi baik. Ini. maksud kami ini, ayolah. Oke. Kami siap mengikuti peraturan, Baik. tapi tolong diberikanlah peraturan yang Oke. jelas. Kami. Baik. Makasih Mas Cope. Nanti kita akan lebih dalam lagi ya di sesi berikutnya. Oke, kita kembali lagi. Semakin menarik ya. Ternyata tak sesuai yang kita bayangkan. Dunia driver online itu luar biasa. Nah, semakin
cepatnya teknologi ternyata tak beriringan dengan kecepatan regulasi mengatur. Apalagi ini ada hubungan mitra dan aplikator. Nah, hubungannya ini bisnis to bisnis kah? Bisnis join dengan mungkin mitra, driver, ini ternyata ada ruang yang tak mengaturnya. Nah, di antaranya ruang yang tidak mengaturnya itu satu yang saya ingin tanya nanti dengan beliau ini. Terkait dengan potongan. Mungkin kita ketika buka aplikasi ada tiba-tiba naik. Ternyata tampak naik, ternyata ketika pembagian jasa rekan-rekan driver ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh sekarang ini ada tambahan jasa apa, Mas? Sewa aplikasi. Sewa bagi aplikasi. Customer. Itu dibebankan ke customer. Dibebankan ke customer. Itu sebesar range-nya antara 3.000 sampai dengan 5.000. Nah, itu tidak, mohon maaf ya. Arti ketika saya klik itu ada biaya customer, itu tidak, uang itu mohon maaf tidak lari ke driver ya. Tidak lari ke mitra, tidak lari ke driver. Oke, tidak lari ke mitra, itu ke aplikator. Ke aplikator, dan itu tidak diatur sebenarnya. Nah, itu mohon maaf tidak diatur dalam KKP juga ya, 67. Sehingga karena tidak diatur, sebebas-bebasnya lah aplikator membuat jenis-jenis potongan. Ini yang perlu diketahui ya. Jadi kalau Anda ngeklik tiba-tiba ada naik, itu sebenarnya ada satu tambahan biaya lagi yang muncul, tapi itu larinya bukan ke mitra. Nah, yang kedua terkait juga dengan jarak minimal. Ya. Jarak minimal ini sekarang harusnya diatur dalam pergub lah setidaknya ya, amanat KKP. Nah, ternyata adakah daerah yang sudah mengatur itu? Yang kedua, sebab penting harus diatur itu bagi teman-teman mitra. Sebenarnya untuk daerah hanya mengatur untuk roda 4. Roda 4. Mulai dari tarif, terus minimal antaran berapa, minimum casnya berapa. Itu seharusnya saat ini untuk roda 4 diatur oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini gubernur dan di subprovinsi. Untuk roda 2 itu benar-benar 100% diatur oleh pusat. Pusat ya? Ya. Dan itu sudah ada? Dan itu sudah ada. Yang KP 667 itu sudah ada. Tapi faktanya ada yang potongan 20% tadi itu. 20%-nya tetap jalan. Tetap jalan. Tapi tarifnya tidak naik. Ya, itu ini hati-hati rekan-rekan sekalian. Walaupun kita sering menggunakan, harapan saya dengan saya mempublish ini kita respect dan tahu apa yang terjadi. Sehingga walaupun kita adalah pengguna atau konsumen, tapi bahwa di depan kita ada hubungan mitra yang sering kita gunakan ini, kita harus tahu apa yang terjadi di mereka ini. Nah, maksud tadi umpamanya ada kayak, mohon maaf ya, tarif tambahan umpamanya 0 sampai 4 km ya. Itu yang per kilometer ada tambahan 2.300. Yang diaturkan itu ada yang sampai 2.700 ya. Ya. Nah, jadi itu gimana itu? Sebenarnya minimum cas itu untuk roda 2 di 4 km. Pertama dia fix. Jadi mau ngantar 1 kilo atau mau 1 kilo 0,1 kilo fix. Pokoknya dia adalah fix, dan itu diatur. Itu sebesar berapa sekarang? Sebesar sekarang di 11.000. 11.000. Yang tadi awalnya 12.000 ya sempat, bukan? Di awalnya sekitar 9.200. Ya. Jadi memang berharap pendek-pendek ya. Jadi memang sebenarnya yang paling kami khawatirkan untuk biaya sewa aplikasi ke customer ini yang tidak diatur, itu bisa kapanpun aplikator menaikkan, tidak ada yang mengawasi, tidak ada pengawasan, dan tidak ada peraturan yang mengatur itu ya. Betul. Ini harus kita sampaikan nanti ke peraturan gubernur bahwa biaya sewa aplikasi ini pure dilakukan oleh aplikator. Benar. Dalam fitur itu yang dicas Rp3.500. Bayangkan itu semua larinya ke aplikator. Dan ini tidak diatur di KKP 667. Ya. Dan kalau mau dinaikkan sekian-sekian aja nggak ada yang tahu. Itu bukan tugas mitra, karena itu kan konsumen dibebankan ke kita. Nah, ini supaya supaya kita tahu hak kita apa dan jangan semena-mena seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, pasca kenaikan BBM, saya yakin teman-teman driver ini yang paling kena dampak. Nah, pasca kenaikan setahun yang lalu lebih itu, sampai hari ini ternyata potongan yang diharapkan sesuai dengan KP itu 15%. Dan fakta hari ini masih 20% ya? Masih 20%. Itu yang sedang diperjuangkan hari ini. Harapan beliau ini kan naik BBM, tentu kita secara manusia pasti ingin income bertambah. Tapi giliran BBM naik, untuk urusan gini aplikator menggunakan 20%. Tapi tadi giliran tarif dia, ini kan sudah jelas ya. Kalau ya itulah repotnya. Kalau angkot, karena dia dibina oleh wali kota,
Betul. Ada izin trayek, Jelas. ada KIR jelas. Jelas. Ada sanksi juga bisa. Jelas. Pencabutan izin trayek bisa. Jelas. Tapi kalau aplikator bilang, ya kalau nggak mau, Iya, jadi aplikator sekarang ini saat ini kalau Anda tidak mau bermitra dengan kami, silahkan dengan uninstall. semudah itu ya. Semudah itu. Ada satu aplikasi yang malah ngeblast WA. Silahkan uninstall aplikasi jika tidak mau bermitra lagi dengan kami. Gila, ya. Ya ini menurut saya dalam praktek-praktek korporasi yang ruang tidak diatur kayak gini lah. Mohon maaf. Jadi biar teman-teman menyampaikan aspirasi dengan alasan tadi itu, wassalam itu namanya itu. Sebenarnya di KP 667 Ya. maupun di PM 118 yang lama untuk roda 4 itu diatur bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah daerah, wali kota, gubernur. Itu pengawasan dilakukan. Tapi sampai saat ini kami nggak ngerasain pengawasan yang bagaimana yang dilakukan. Bentuk dan jenis pengawasannya itu Benar. ya. Sampai bahkan mohon maaf bisa mengintervensi ini. Harusnya kan dalam Harusnya KKP kan menyesuaikan. Ya. Kamu nggak sesuai nih. Oke. Di PM 667 sudah jelas 15%. Kenapa kamu masih narik 20%? Kan itu bentuk pengawasan tuh. Betul. Ini menjadi poin penting saya juga ini. Baik, ini kita sama-sama dengar ya, ternyata regulasinya KP 667 sudah ada, tapi prakteknya, implementasinya itu masih jauh dari harapan teman-teman PDOB ini. Ya. Nah, kemudian saya ingin tanya Mas Cope, terkait dengan rasio aplikasi ini, umpamanya di satu kota Balikpapan, ada berapa layanan aplikator, itu ada batasan nggak, umpamanya mitra yang ingin bergabung ada batas maksimal atau tidak? Untuk di roda 2 sampai saat ini belum ada yang mengatur itu. Belum ada ya? Tapi di roda 4 di PM 118 itu kan menyerahkan ke pemerintah daerah. Oh, jadi pemerintah daerah bisa menentukan Bisa batas? menentukan untuk roda 4 nih. Roda 4 saja ya? Dalam bentuk ASK. Oke. ASK itu adalah sejenis kayak KIR gitu ya? Iya. Bukan ya? Angkutan sewa khusus. Angkutan sewa khusus. Jadi awalnya di PM 108 sebelum 118 itu bentuknya adalah KIR. Kami benar-benar menjalani KIR seperti halnya angkot. Kami benar-benar terima buku KIR seperti yang saya terima. Buku KIR dalam bentuk yang tidak beda sama angkot, persis. Berarti menjalani proses KIR itu sama dengan angkot, dan bedanya adalah kami menjalani itu di sub provinsi, bukan di sub Balikpapan. Kami harus ke Samarinda, unit harus bawa ke Samarinda untuk melakukan pengecekan. Kenapa tidak bisa di Allahualam, karena memang yang ngatur memang provinsi daerah kan dalam bentuknya. Wah, itu luar biasa. Meskipun buku KIR-nya dikeluarkan di Balikpapan. Itu awalnya ya? Itu awalnya. Kami menggunakan buku KIR seperti halnya dengan angkot. Kemudian 108 digantikan dengan 118 hanya berupa semacam sertifikat. Dikeluarkan oleh di sub provinsi. Itu berapa tahun atau ada jangka waktu? Per tahun harus kita perpanjang. Wah. Tapi metodenya sama kayak nguji KIR gitu nggak? Metodenya sama, dilihat secara fisik oleh luar biasa penguji. Ternyata sampai seperti itu ya. Giliran ini ada bayar retribusi tidak kalau di situ? Di situ total biaya yang kita keluarkan sekitar 350 termasuk dengan jasa harjanya. Karena memang itu suatu kewajiban kan. Hanya saja memang ketika ASK 118 itu diterbitkan, pemerintah daerah itu menentukan sebanyak 1000 unit untuk roda 4. Semua aplikator? Semua aplikator. Berarti 1000, mohon maaf, anggaplah aplikator A, B, C, kotanya 1000. Itu yang menentukan adalah daerah. Benar. Faktanya sekarang? Faktanya saat ini, kami pun yang pernah ber-ASK, saya lepaskan. Karena itu tidak ada gakumnya. Tidak ada penegakan hukumnya. Ya, percuma juga saya. Oke, saya bisa. Saya ngikutin aturan. Ratusan teman-teman yang tidak saya kenal tidak mengikuti aturan. Ya kan, tidak mengikuti aturan, ngapain saya ikut? Oke, baik. Kan seperti itu. Bentuk apa ya? Ketidakpuasan atas pengawasannya, penegakan hukumnya. Baik, luar biasa ini rekan-rekan sekalian. Semakin Anda tahu lebih dalam kan tentang penyelenggaraan ini, dan kita akan di sesi terakhir kita akan lebih seru lagi. Oke, rekan-rekan sekalian, kita sambung di segmen terakhir ini. Semakin penting ya, dan semakin
fokus kita. Jadi kalau tadi dari pembicaraan awal sampai akhir itu bahwa rekan-rekan driver online ini memperjuangkan satu ruang di mana regulasi tidak mengaturnya, dan ini ancaman sebenarnya bahwa ada praktek-praktek monopoli yang bisa diberlakukan. Contoh, fitur-fitur tambahan yang akan dibebankan ke customer itu tidak diatur dan bahkan nggak ada yang mengawasi. Nah, karena itu kita sudah dengarkan teman-teman dari PDOB ini. Nah, mungkin terakhir ini, apa yang diharapkan dengan pemerintah yang apatis kayak begini, yang tidak masuk dalam ruang mengatur? Sudah demo pernah ya? Pernah. Kapan demo? Tahun lalu bulan 9, tanggal 6 kalau nggak salah. Ya, saya dengar tuh banyak yang turun itu ya. Ya, sekitar 700 orang kami hadirkan. Oke. 200 unit mobil kami parkir berjejer. Intinya menyuarakan itu pasca Ya. kenaikan BBM ya. Sebenarnya kami nggak ada minta yang lain. Kami minta peraturan yang benar-benar membatasi aplikator dan kami supaya Oke. tidak sama-sama curang dalam menjalankan bisnis ini. Baik, baik, Dan tolong diawasi. baik. Itu aja. Nah, ini kita harus sama-sama, dan saya harapkan kita juga teredukasi dengan dialog ini, dan Anda yang saya bahkan yang sering menggunakan jasa ini, kita bukan sekedar mohon maaf menggunakan secara jasa, tapi kita juga respect dengan apa yang terjadi pada teman-teman di PDOB ini. Dan Anda masih ingat ketika COVID melanda, kita semua di lockdown ibaratnya, pesan makanan siapa yang mengantar? Rekan-rekan kita semua ini. Ada baiknya kita respect dan kemudian kita akan peduli sama-sama ya. Nah, karena itu ada juga hak kita konsumen ya. Karena kalau ada fitur-fitur tambahan, bahkan sekarang ada fitur pohon apa ya? Ya, penanaman pohon. Ya, Kalau saya klik itu berarti saya nyumbang. Nyumbang sebesar Rp1.000. Ah, Dan terus? ketika pertama kali ngeklik, seterusnya ketika itu tidak dinonaktifkan, seterusnya saya klik. akan otomatis selalu ikut menyumbang. 1.000 itu yang gunakan adalah Aplikator. Tanamnya di mana nggak tahu ya. Sampai sekarang juga saya juga bingung karena Baik. beberapa customer juga bertanya, Oke. Bang ini nanamnya di mana, Tanamnya di kota mana? Bingung jawabnya. Saya nggak bisa jawab. Oke, baik. Nah, itu contoh. Semakin tinggi fitur-fitur yang ada, justru regulasi harusnya hadir. Apalagi ini ada take and give, berupa ada uang yang kemudian ditransaksikan. Saya pikir kehadiran pemerintah sudah harus mutlak, apalagi jangan biarkan atas nama teknologi kita seolah-olah tidak siap. Nah, Mas Cupe, ini terakhir ini saya ingin buat kuis saja, tanya-tanya, tapi ini harus di top of mind. Nanti jawabnya ini di alam pikiran, nggak ada saya rekayasa. Ya, yang pertama, pilih ojek online atau ojek mangkal? Ojek online. Oke. Mengantar orang atau makanan? Makanan. Oke. Jadi antar orang atau makanan. Memang lebih Lebih apa ya? secara untuk potongan. perawatan kendaraan. Oke. Itu lebih enak ya? Lebih enak. Oke. Baik, itu. Kemudian Ganjar, Prabowo atau Anies? Bingung. Ganjar, Prabowo, Atau Anies? atau Anies? Ya, Anies. Anies. Wah. Golput atau gunakan hak suara? Gunakan hak suara. Wah. Nah, untuk caleg provinsi sudah ada kandidat? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Baik, saya tidak berani menyebutkan siapa gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, sore ini kita cukupkan bersama Mas Muhammad Yusuf atau panggilan beliau Mas Cupe. Ini semua komunitas roda 2, roda 4 yang bergabung dalam aplikator-aplikator yang ada membentuk satu komunitas namanya Persatuan Driver Online Balikpapan. Beliaulah tanggung jawabnya, dan rekan-rekan warga yang ingin berjoin bisa gabung sama beliau-beliau ini, insya Allah. Siap. Mudah-mudahan bisa kita jadikan warga kita menjadi warga yang bisa berpartisipasi sebagai apapun kita. Betul. Demikian untuk sore hari ini dari podcast kita Dialog. Insya Allah kita akan bertemu di lagi lain kesempatan.